Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu bagi kami dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 1-2. Tertulis demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari kita mendengar berita, mendengar kabar. Ada kabar baik, ada kabar buruk, ada berita lucu, ada berita yang membuat sedih, dan macam-macam kabar berita lainnya. Sayangnya tidak semua kabar atau berita merupakan fakta, karena ada juga berita bohong yang tersebar namun dipercaya. Terlebih lagi di zaman AI ini, AI memampukan setiap orang untuk membuat berita bohong, membuat video yang kelihatannya benar tapi sebenarnya palsu, membuat berita yang kelihatannya sepertinya fakta tapi sebenarnya hoax dan kebohongan. Tidak ada angka pasti tentang berapa persen berita bohong yang ada di dunia, tapi hoax atau berita bohong selalu ada dan seringkali menyebar dengan begitu cepat, terutama di media sosial kita. Ada beberapa hal tentang berita hoax. Hoax itu bisa menyebar dengan cepat, apalagi di era teknologi informasi saat ini, di berbagai platform media sosial. Seringkali berita hoax atau berita bohong sulit dideteksi, karena kelihatannya beritanya sahih, valid, dan kelihatannya tidak ada celah, tapi sebenarnya itu adalah kebohongan. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-2 ini terdapat ajakan untuk mengingat kembali Injil yang diberitakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jemaat di Korintus diingatkan kembali tentang Injil yang sudah mereka terima dan percayai. Injil itu yang membawa keselamatan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Rupa-rupanya ada Injil-Injil yang berbeda yang hendak diajarkan oleh orang-orang lain yang menyimpang dari Injil yang sebenarnya. Iblis selalu berusaha untuk memanipulasi, menyimpangkan iman ke arah yang salah. Dan itu sebabnya tidaklah mengherankan kalau ada penyesatan dan pemalsuan. Dan lucunya atau sayangnya, ironisnya, hal-hal yang menyesatkan seringkali dipercayai. Di ayat-ayat ini saudara, kita kembali diingatkan, kita semua bukan jemaat di Korintus saja, tentang apa itu Injil. Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus,
kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah disalibkan untuk penebusan segala dosa kita. Dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak tinggal dalam kuburan. Kuburan itu kosong karena dia telah bangkit. Dan dia, yaitu Tuhan Yesus, telah menampakkan dirinya secara nyata kepada begitu banyak orang. Dan ia telah naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Itulah berita Injil yang sebenarnya. Injil adalah tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah datang sebagai manusia untuk keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pemahaman saudara tentang Injil? Apakah begitu rumit? Begitu complicated? Injil adalah tentang Tuhan Yesus. Mari kembali kepada berita Injil yang sebenarnya. Dan kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk percaya kepadanya, supaya saudara selamat, menerima pengampunan dan hidup kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya, dan Engkau telah bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percaya kepadamu. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Ampunilah dosaku, dan pimpin hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan, serta setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, saat ini yang kembali mengingatkan kami tentang esensi dari Injil, yaitu bahwa Injil adalah tentang Engkau Tuhan, adalah tentang pribadi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah datang menebus kami, mati disalibkan, bangkit dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Tolong kami untuk selalu berpaut pada kebenaran-Mu, pada kabar Injil yang benar, berpaut pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah setiap kami. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan yang heran yang dimanifestasikan atas kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.